Oke, saya langsung aja di yang pertama, kita bicara tentang definisi ideologi. Kalau teman-teman nanti lihat definisi ideologi itu kemudian misalnya kita membuka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu menjelaskan tentang definisi ideologi itu ada 3. Yang pertama apa? Dia mengatakan bahwasanya ideologi itu adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau asas kejadian. Di mana asas pendapat atau asas kejadian nanti memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ini poin pertama. Kalau poin pertama, kalau kita bicara tentang definisi ideologi dari KBBI, teman-teman bisa menggarisbawahi. Kalau saya kasih saran, garis bawahi saja. Kemudian pertama konsep bersistem, yang kedua asas. Ini poin penting ketika kita bicara ideologi nanti. Dia ada konsep bersistem, ada asas. Ini pertama, gitu ya. Memang ada di KBBI itu ada 2 definisi lain juga yang diungkapkan. Misalnya yang kedua dikatakan ideologi itu disebut sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Tapi cara berpikir seseorang atau suatu golongan kan dia menjadi dasar pendapat kejadian dari yang poin pertama ini ya. Karena dia cara melihat juga dia punya sistem-sistem bagaimana dalam sebuah ideologi itu memandang beragam hal. Atau yang ketiga kalau di KBBI itu juga diungkapkan bahwasanya yang dimaksud dengan ideologi itu adalah sebuah paham, teori, atau tujuan dari satu program sosial politik. Gitu. Oke, tapi kita pakai yang ini ya. Ini saya lihat kemudian dia mendasar untuk bisa meliputi 2 hal yang lain. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat dalam istilah-istilah politik, orang bicara tentang ideologi. Ideologi itu bicara tentang sistem ide yang menyangkut di dalamnya itu ada filsafat, ekonomi, politik, kepercayaan sosial, ide-ide dan lain sebagainya. Itu artinya kalau kita lihat dalam istilah politik, ini dia bicara tentang beragam konsep, beragam sistem kan, ada ekonomi, ada politik, ada kepercayaan sosial dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya apa yang diungkapkan oleh ini ilmuwan sosiologi politik ya, Paul B. Horton sama Chester L. Hahn, itu mereka mengatakan apa itu ideologi, dikatakan bahwasanya ideologi itu adalah sistem pemikiran yang mendukung seperangkat norma. Jadi kalau kita bicara tentang ideologi itu bicara tentang sistem pemikiran di mana nanti ada norma-norma aturan, ada seperangkat aturan-aturan yang ada. Gitu. Makanya kalau yang kita lihat, apa yang diungkapkan oleh Ustaz Ahmad Al-Qasas, ini beliau adalah seorang aktivis politik Muslim kemudian di Timur Tengah, beliau ungkapkan bahwasanya ideologi itu adalah pemikiran mendasar yang menjadi landasan dibangunnya pemikiran yang lain. Artinya kalau kita bicara tentang ideologi, kata beliau, ideologi itu pemikiran dasar, nanti ide-ide yang lain itu dibangun di atasnya. Kalau teman-teman jeli melihat dari 4 definisi yang diungkap di sini, sebenarnya semua punya pertalian yang sama. Kurang lebih semua akan bicara tentang ideologi itu sesuatu yang mendasar, dia asas. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Di ideologi itu punya sistem-sistem. Sistem ekonomi, politik, norma-norma, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kemudian dari 4 definisi yang ada, semuanya kemudian menunjukkan pada hal yang sebenarnya punya pertalian. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara terkait tentang ideologi, misalnya kita pakai pendekatan sejarah. Gitu. Jadi dalam sejarah lahirnya ideologi. Biasanya di buku-buku kamus sosiologi itu kemudian diungkapkan tentang sejarah panjang ideologi. Nah, kalau kita bicara tentang ideologi sebenarnya istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau mungkin lebih tepatnya kita bisa bilang itu di tahun 1796 gitu. Nah, ide ini kemudian atau istilah ini itu dikemukakan oleh seorang filsuf Prancis namanya Descartes de Tracy gitu. Descartes de Tracy ini kemudian nanti dia menggunakan istilah ideologi itu untuk menunjukkan sebuah alirannya dia yang disebut sebagai sensualis baru, new sensualis. Apa itu aliran sensualis? Sensualis itu adalah aliran pemikiran tentang pengetahuan itu diperoleh dari penginderaan. Makanya nanti dia coba menolak hal-hal yang kalau tidak bisa diindra itu ditolak. Makanya nanti ada kritik-kritik juga yang kemudian dibangun terhadap agama. Gitu. Artinya kemudian mereka ide yang kritis terhadap agama dan metafisika itu yang kemudian di gagasan pemikirannya de Tracy. Nanti de Tracy menggunakan istilah ideologi di situ. Itu penggunaan ideologi itu pertama kali oleh de Tracy. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara pemaknaan kata, ideologi itu kan terdiri dari 2 kata. Ada ideo, ada logi, atau logos lah gitu ya. Nah, kata ideo ini berasal dari bahasa Yunani, eideos atau dalam bahasa Latin disebut idea, itu artinya adalah pengertian bisa atau ide bisa, gagasan bisa. Jadi eideos gitu atau idea itu bisa dimaknai sebagai pengertian, bisa ide atau gagasan. Gitu. Adapun logi itu kan diambil dari bahasa Yunani logos. Logos itu kan artinya bisa ilmu, bisa kata.
gitu. Berarti apa? Secara bahasa atau secara etimologi, kalau kita bicara tentang ideologi, sebenarnya ideologi itu bicara tentang pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau pengetahuan atau ilmu tentang ide-ide, gitu ya. Sebenarnya dari pendekatan makna bahasa, ideologi itu ya hanya orang bicara tentang pengetahuan tentang ide-ide saja. Ya, karena memang ada beberapa orang yang ketika mereka mengkaji ideologi, mereka kemudian menganggap bahwasanya ideologi itu sekedar buatan akal manusia, makanya nanti agama ditolak. Termasuk ketika orang bicara tentang Islam, orang nanti mereka menolak, jangan sebut Islam sebagai ideologi, karena Islam bukan buatan akal manusia. Karena menurut mereka ideologi itu buatan akal manusia. Padahal kalau kita kembali kepada makna etimologisnya juga tidak menunjukkan demikian, karena dia hanya sekedar bicara tentang pengetahuan tentang ide-ide. Sebenarnya orang-orang yang menyatakan demikian punya kekeliruan. Kenapa? Karena mereka itu cara memahami agama gitu, itu dianggap agama itu kemudian tidak rasional gitu ya. Sehingga seakan-akan kalau orang bicara tentang Islam gitu, dianggap juga sebagaimana agama-agama yang lain tidak rasional ya. Sehingga tidak bisa orang sebut sebagai ideologi. Itu ada kesalahan pertama. Atau yang kedua memang juga mereka tidak memahami bahwasanya kalau kita bicara terkait tentang ideologi itu hanya membahas tentang gagasan. Gitu. Yang gagasan itu bisa jadi nanti keluar dari wahyu juga kan gitu ya. Gitu. Karena mereka nggak paham konsep wahyu. Karena memang orang-orang Barat itu nggak paham tentang konsep wahyu, sehingga akhirnya seakan-akan orang kalau bicara ideologi itu ideologi dari akal manusia saja. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam pengertian etimologinya secara bahasa, orang bicara ideologi ya orang hanya bicara terkait tentang ilmu tentang gagasan atau pengetahuan tentang ide-ide. Atau nanti oleh kalangan teorisasi. Sebenarnya teorisasi ini kalangan-kalangan ilmuwan yang nanti hadir di era pasca pencerahan atau di masa-masa Enlightenment. Gitu. Jadi mereka sebut bahwasanya ideologi itu sebenarnya science of idea. Sebuah ilmu yang orang bisa buktikan tentang gagasan-gagasan. Jadi dia harus buktikan gagasan-gagasan. Gitu. Jadi itu makna secara bahasa. Nah, kata ideologi kalau kita tarik dalam terma Arab, kalau kita pakai kemudian pendekatan terma Arab, istilah dalam bahasa Arab, ideologi itu seringkali digunakan oleh para pemikir, penulis, mereka mengalih bahasakan, menerjemahkan kata ideologi itu dengan kata mabda. Gitu. Nah, makanya kalau dalam bahasa Arab orang sebutnya mabda. Apa itu mabda? Gitu. Mabda kalau kita lihat secara bahasa dikatakan al-mabda fil lugha itu masdar mim min bada'a yabda'u bada'an mabda'an. Wa mabda'an. Jadi apa itu mabda? Mabda itu secara bahasa adalah dia masdar mimi. Ya. Dari kata apa? Dia asal katanya berarti dari kata bada'a, artinya itu telah memulai. Yabda'u sedang atau akan memulai, bada'an permulaan, dan mabda'an titik permulaan. Makanya kalau kita lihat di dalam istilah-istilah bahasa dalam bahasa Arab, kalau orang bicara tentang mabda itu orang bicara tentang munzul al-bidayah, titik paling pertama. Jadi kalau titik paling pertama itu kayak begini, apapun yang keluar dari pikiran kita, dari mana awalnya, itulah mabda. Gitu. Itu kalau orang bicara bahasa. Jadi dia permulaan dari segala sesuatu. Gitu. Dia permulaan dari sesuatu. Itu orang kalau bicara mabda dalam pendekatan bahasa kayak begitu. Gitu. Nah, kalau mana mabda secara istilah, itu nanti berbeda. Misalnya saya kutip, ini apa yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Aid Atiyat, gitu. Kalau beliau di dalam At-Tariq itu mengungkapkan bahwasanya wafi istilah di dalam pendekatan istilah, makna terminologinya berarti bahwasanya beliau katakan al-mufakkirin jami'an huwal fikrul asasi allazi tubna alaihi afkar. Jadi beliau ungkapkan gini bahwasanya semua para pemikir mufakkirin jami'an, semua para pemikir itu ketika mendefinisikan mabda secara istilah mereka katakan apa? Huwa al-fikrul al-asasi, fikrul al-asasiyu allazi tubna alaihi afkar. Jadi adalah apa ideologi itu? Pemikiran mendasar yang dibangun di atasnya pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi kalau orang hari ini bicara tentang ada konsepsi politik luar negeri, ada konsepsi ekonomi, ada konsepsi pendidikan, ada konsepsi pemerintahan, itu kan pemikiran-pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran ini dia dibangun dari pemikiran mendasar. Pemikiran mendasar itulah mabda. Ya. Makanya nanti ideologi itu punya konsep sistem. Gitu. Ada sistem pemerintahannya, ada sistem ekonominya, politik dan lain sebagainya. Gitu. Itu diungkapkan oleh beliau kemudian di dalam kitabnya At-Tariq.